Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil azizil ghafar, mukawwiril laila 'alan nahar, tabsiratan li ulil qulubil absar. Afdhalus salati wa ahsanut taslimi 'ala sayyidil mustafain al-akhyar wa 'ala alihi al-athhar wa sahbihi al-abrar wa man tabi'ahum 'ala ta'aqqubil asar. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang masih memberikan taufik kepada kita bisa salat subuh berjamaah dan juga bisa melanjutkan dengan majlis ilmu tafaqquh fiddin, masih melanjutkan dari bahasan al-kabair wa karya al-imam Adz-Dzahabi rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Di dosa besar yang lalu, yakni yang ke-19, sudah kita bahas tentang al-ghulul fil ghanimah. Yang ghulul ini korupsi, mengkorupsi hasil ghanimah. Dosa besar yang berikutnya, ke-20, masih berhubungan tentang itu, yakni dosa besar az-zulmu bi akhli amwalin nas bil batil. Ya, perilaku zalim, yang zalimnya itu mengambil harta manusia dengan cara yang batil. Yang kezalimannya adalah mengambil harta manusia dengan cara yang batil. Apakah ini dilakukan oleh ulil amri atau rakyat biasa? Ya, dilakukan secara umum. Apakah oleh ulil amri maupun rakyat biasa? Tapi biasanya yang melakukan seperti ini adalah orang yang punya kekuasaan. Ya, orang yang punya kekuasaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang ini adalah larangan secara umum. Dari ayat Al-Baqarah ayat 188. وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ. Jangan kalian makan harta sesama kalian dengan cara yang batil. Jangan kalian makan harta sesama kalian, yakni sesama kaum mukminin, ya, dengan cara yang batil. Kata Imam At-Tabari dalam tafsirnya, ay la yakulu ba'dukum mala ba'din bil batili faja'ala ta'ala dzikruhu akila mala akhihi bil batili kal-akili mala nafsihi bil batil. Yani Allah melarang kita memakan harta saudara kita sesama kaum muslimin dengan cara yang batil. Bahkan dalam rangka menegaskan buruknya dosa tersebut, Allah ibaratkan, ya, ta'kulu amwalakum, yani bahasakan dengan diri sendiri. Jangan kalian makan harta kalian sendiri, yani wahai kaum muslimin, kaum mukminin, dengan cara yang batil. Ya, dengan cara yang batil. Dan ini wasiat yang senantiasa diulang Rasulullah ketika haji wada. Nabi SAW ketika haji wada itu mengulang-ulang wasiat ini. Ya. Ala inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum ka hurmati yaumikum hadha fi syahrikum hadha fi baladikum hadha. Bahwa sesama nyawa kalian, darah kalian, sesama harta kalian, sesama harta kaum muslimin, sesama kehormatan kalian itu haram. Tidak boleh dicacati, tidak boleh dilukai, tidak boleh diambil dengan cara yang batil. Sebagaimana haramnya tanah ini, yakni tanah Mekah, haramnya bulan ini, yakni bulan Dzulhijjah, ya, dan haramnya hari ini, yakni hari Nahar. Itu kata Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, itu wasiat yang diulang-ulang Rasulullah ketika haji wada, ketika khutbah Arafah, ketika hari Nahar, ketika hari Tasyrik. Nabi SAW yang diulang-ulang wasiat itu, ya, yang diulang-ulang adalah wasiat tentang hal tersebut. Ini menunjukkan, ya, ini perkara yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan dari sini para ulama fikih itu menarik kaidah. Ya, para ulama fikih menarik kaidah. Ya, al-aslu fi huquqillah al-musamahah. Hukum asal terkait hak Allah itu mudah dimaafkan, mudah sekali dimaafkan. Bahkan sebagian dalil, bahkan banyak dalil, dosa kufur, dosa syirik itu kadang Allah maafkan begitu saja. Dosa yang begitu besar Allah maafkan. Kalau hak Allah
mudah dimaafkan. Wa huququl ibad mabniyatun 'alal musyahad. Kalau hak hamba sebaliknya, hak sesama hamba, sesama manusia, sesama kaum muslimin itu pelit. Itu pelit. Yani apa? Tidak boleh diambil kecuali dengan cara yang hak. Kalau sampai berani mengambil, maka ada pertanggungjawabannya di akhirat. Nah, itu para ulama fikih mengambil kaidah fiqhiyah itu dari ayat-ayat seperti ini. Hak-hak hamba itu pelit. Bahkan nanti disebutkan hutang saja harus bayar tidak? Harus bayar. Kalau yang berhutang, orang yang memiliki fadilah, orang yang mati syahid juga harus bayar. Hutangnya tidak lunas semata-mata dengan dia mati syahid fi sabilillah. Apalagi yang enggak mati syahid, ya. Apalagi yang tidak punya fadilah mati syahid, ya. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang ini larangan kezaliman secara umum. Az-zalimuna ma lahum min waliyyin wala nasir. Orang-orang yang zalim hakikatnya mereka tidak memiliki pelindung dan juga tidak memiliki penolong, ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil-dalil dari ayat Al-Qur'an. Adapun dari dalil dari hadis Nabi SAW sebagaimana hadis sahihain, yakni Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, az-zulmu zulumatun yaumal qiyamah. Kezaliman, sebagian riwayat Imam Ahmad, iyyaka waz-zulma fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Jauhi kalian dari kezaliman. Sesungguhnya kezaliman membawa kegelapan bagi pelakunya nanti pada hari kiamat. Zalim itu lawan dari adil. Lawan dari adil. Hakikat zalim apa? Hakikat zalim wad'u syai' fi ghairi mahallihi. Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Meletakkan sesuatu, mendudukkan sesuatu bukan pada tempatnya. Itu zalim. Ya, gambaran mudah ya. Zalim ya. Kalau ada suami yang ta'addud, istrinya berbilang, ya, yang sini dikasih nafkah, yang sana tidak dikasih nafkah, zalim tidak? Zalim. Ya. Kalau ta'addud ya dia harus adil. Harus adil baik dalam bermalam maupun dalam nafkah, ya, baik dalam bermalam maupun dalam nafkah dia harus adil, wajib adil, ya. Kalau dia zalim nanti hari kiamat miring sebelah, ya. Hari kiamat miring sebelah, ya. Yang ta'addud geleng-geleng itu ya. Ini gambaran mudah zalim, ya. Di antara zalim juga, zalim itu memberikan amanat kepada yang tidak cakap, yang tidak berhak. Itu juga zalim, ya, itu juga zalim, ya. Itu zalim dalam bab amanah, kezaliman dalam bab amanah. Nabi SAW didatangi Abu Dzar radhiyallahu anhu. Abu Dzar Al-Ghifari termasuk sahabiqun al-awwalun, sahabat awal-awal yang masuk Islam dari Bani Ghifar. Sudah masuk Islam dari fase Mekah, bukan di Madinah. Dari fase Mekah sudah masuk Islam. Hanya kabilahnya kebanyakan masih kafir, maka dia menyembunyikan keislamannya ketika di kabilahnya. Sabiqun al-awwal. Abu Dzar Al-Ghifari ketika melihat sahabat lain diberi amanah, yang diberi jabatan, ya, banyak sahabat yang diberi jabatan, ada yang dikirim gubernur ke sana kemari, ada yang berdakwah ke luar negeri semacamnya. Abu Dzar Al-Ghifari, beliau sabiqun al-awwal, maka beliau datang kepada Rasulullah SAW, yakni menawarkan dirinya. Beliau menawarkan dirinya, ya. Maka diwasiati oleh Rasulullah SAW bahwa innaha la amanah wa innaha la nadamah yaumal qiyamah. Ya, jabatan ini amanah. Tidak boleh zalim, tidak boleh diberikan kepada yang tidak berhak. Dan sesungguhnya amanah itu menjadi penyesalan nanti pada hari kiamat. Bayangkan Abu Dzar Al-Ghifari, sabiqun al-awwalun, sahabat yang begitu hebat saja, tidak
diberi jabatan. Apalagi kalau ijazah palsu dikasih jabatan, ya. Atau dia tidak cakap di bidang itu, lulusannya beda, faknya beda, nggak pernah bergerak di bidang itu sama sekali, ya. Tidak pernah bergerak di bidang itu sama sekali. Sarjana komputer disuruh bedah jantung, kira-kira selamat tidak pasiennya? Ya, itu bisa hampir dipastikan wafat, rahimahullah, ya. Ini zalim, meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya, itu adalah zalim. Indonesia bukan orang kekurangan, orang pintar, enggak, banyak, ya. Tapi seperti ini, ya, bangsa kita ini kurang dalam hal ini. Itu masih mendepankan nepotisme, lihat mana saudaranya, kerabatnya, kawan dekatnya, ya. Tidak melihat mana kapabilitas, mana kecerdasan, kemampuan. Maka itu zalim. Itu zalim dalam hal amanat dan jabatan. Kata Nabi SAW, kezaliman seperti ini kegelapan pada hari kiamat. Apa maksud kegelapan pada hari kiamat? Khilaf para ulama ahli hadis dalam menafsirkan. Sebagian tafsiran dari Al-Qadhi Iyad, zahiruhu fayakunu zulumatun ala sahibihi la yahtadi yawmal qiyamah. Itu nanti menjadi kegelapan bagi pelakunya di akhirat. Dia gelap di akhirat, tidak mendapatkan petunjuk, gelap di sirat. Di sirat dia gelap. Bagi orang-orang munafiqun juga gelap ketika di atas sirat. Yauma yaqulul munafiquna wal munafiqatu lil ladzina amanu nzuruna naqtabis min nurikum qila irji'u wara'akum faltamisu nura. Orang munafikin di awal sirat diberi cahaya kecil, diberi cahaya kecil. Ketika di tengah sirat cahayanya padam, gelap dia. Sehingga orang munafikun, laki-laki orang munafikun, perempuan berkata kepada kaum mukminin, tunggulah kami agar kami bisa mengambil cahaya kalian. Gelap pada hari kiamat. Secara zahirnya, Allah itu kalam Qadhi Iyad sampai situ saja. Tambahan dari saya pribadi, hadis dalam riwayat Imam Ahmad, neraka itu dipanaskan. Neraka itu dipanaskan hingga dia memutih. Jadi cahayanya bukan kuning lagi, tapi putih. Terus dipanaskan hingga biru, hingga membiru, lebih panas lagi. Terus dipanaskan hingga menghitam. Yani api neraka itu api yang paling panas, dia hitam. Dan ini makna firman Allah, lahum min fawqihim dhulalun wa min tahtihim dhulal. Orang kafir itu dibakar api neraka, di atas mereka api, di bawahnya api. Api dari segala penjuru. Api dari segala penjuru, dan itu api yang sangat panas. Ini gelap, panas tapi gelap, ya. Api yang begitu panas, api ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang kegelapan dari segala sisinya. Allah itu juga di antara penafsiran, ya, dari dalil-dalil yang lain. Sebagian ulama menafsirkan, ya, zulumatun yahtamilu az-zulumat asy-syada'id. Kegelapan di sini, zulumat di sini maksudnya kesulitan, kepelikan hidupnya nanti di akhirat, ya. Kesulitan, kepelikan, kesusahan hidupnya nanti bagi orang pelaku kezaliman di akhirat. Sebagaimana ini semakna dengan makna zulumat di ayat Al-Quran. Qul may yunajjikum min dhulumatil barri wal bahr. Siapa yang mampu menyelamatkan kalian min zulumat ay min syada'id, dari kesulitan di daratan dan di lautan. Zulumat di situ maknanya kesulitan di hari-hari akhirat. Yahtamilu annahu ibaratun 'anil 'uqubah. Penafsiran ketiga ulama hadis, kezaliman itu sebagai zulumat yakni hukuman. Itu bahasa kiasan atas hukuman dan siksaan bagi pelaku kezaliman di akhirat. Apapun itu penafsirannya, jelas kezaliman itu berbahaya bagi pelakunya di akhirat kelak. Bahkan kalau kezalimannya lebih spesifik mengambil hak orang, mengambil hak tanah orang,
Nabi SAW mengancam, man zalama shibran minal ardi tuwiqahu ila sab'i aradin yawmal qiyamah. Barang siapa yang zalim, tanah orang lain diambil sejengkal, gak usah besar-besar, tidak 1 hektar, tidak 100 meter, ya, sejengkal saja, maka sejengkal ini dikalungkan sampai 7 lapis bumi pada hari kiamat. Kan bumi di atas ya, bumi berapa lapis? 7 lapis ya. Allahul ladzi khalaqas sab'a samawati wa minal ardi mithlahun. Allah menciptakan 7 lapis langit dan bumi semisal itu, yakni bumi pun 7 lapis. Dia mengambil sejengkal yang di bagian atas, tanah bagian atas, bumi bagian atas. Bumi itu 7 lapis, maka ke bawah ya, dikalungkan nanti pelakunya ke bawah ya, hingga hari kiamat. Bagaimana pula mengambil rumah orang ya, mengambil tanah orang, mengambil tanah rakyat kecil ya. Ini PR besar buat ya Allah. Ini ada pejabat pertanahan di sini ya. Ini kacau, ini di Indonesia ini kacau. Mau di Bekasi, di Bogor, apalagi itu banyak di Bogor. Lokasi tanahnya 1, suratnya 2, 3. Itu gimana ceritanya? Lokasi kan ada koordinat ya, ada koordinatnya itu. Koordinat cuma 1 di muka bumi. Bergerak sejengkal, koordinatnya udah beda di peta di Google Map. Kok bisa 1 lokasi suratnya 2, 3? Ya, yang muskilah itu penerbitnya. Yang nerbitin siapa? Kok bisa 1 tanah suratnya 2? Ya, jangankan orang kecil, Pak Yusuf Kalla aja mau diembat tanahnya. Bayangkan Pak Yusuf Kalla, mantan wakil presiden. Mantan wakil presiden saja dibegitukan, bagaimana pula orang kecil. Maka bagi orang-orang yang seperti itu, dia kerjasama mengambil tanah orang, maka terancam dengan hadis ini. Ya, dikalungkan bagi mereka ya sejauh tanah berapa yang dia ambil sampai 7 lapis bumi. Ya, sampai 7 lapis bumi. Nasallallahu alaihi wasallam. Ini harusnya baca hadis ini di badan pertanahan, ini harusnya dibacakan nih, ngaji tiap Jumat, khutbah Jumat harusnya diulang-ulang. Ya, biar tidak berlaku seperti itu lagi. Ya. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, yang Allah menggambarkan kezaliman sekecil apapun maka pasti akan diambil haknya. Innallaha la yadhlimu mithqala dzarrah. Allah tidak zalim walaupun sebesar biji sawi. Kezaliman sebesar biji sawi tidak akan dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangankan kezaliman manusia. Tidak ada di sini, tapi hadis yang ma'ruf dalam Sahih Muslim. Nabi SAW menggambarkan kezaliman sesama hewan. Kezaliman sesama hewan. Latu'addunna al-huquqa ila ahliha. Hak-hak akan ditunaikan kepada pemilik aslinya, akan diambil yang zalim haknya. Hatta yuqadu li syatil jalha minasyatil qarna tantihuha. Kalau dahulu di dunia ada kambing tidak bertanduk, ditanduk oleh kambing bertanduk, maka yang dahulu di dunia tidak bertanduk dikasih tanduk oleh Allah. Dikasih tanduk oleh Allah, menanduk kambing yang bertanduk, membalas kambing yang dahulu menanduknya, kambing yang zalim. Tapi kemudian kalau hewan, zalim sesama hewan, setelah dikisos jadi tanah. Setelah dikisos dia jadi tanah. Mereka tidak kambing zalim masuk neraka ya. Wah, kamu kambing zalim ya. Enggak ya. Mereka itu hewan setelah dikisos jadi tanah. Ini makna firman Allah, ya laitani kuntu turaba. Perkataan orang kafir atau calon masuk neraka ketika melihat hewan yang zalim dikisos jadi tanah, maka si kafir berkata, seandainya saya jadi tanah saja. Tapi manusia kalau zalim ya tidak jadi tanah. Ya, dia harus mempertanggungjawabkan kezalimannya. Ya, harus mempertanggungjawabkan kezalimannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan juga hadis yang lain. Ini hadis bagi yang
tukang hutang, tapi dia sebenarnya bukan orang yang tidak mampu. Matlul ghaniyyi zulmun, pending dalam hutang padahal mampu, zulmun itu kezaliman. Kezaliman bagi pemilik piutang, bagi orang yang menghutangkan kepada dirinya. Bayangkan, si pemilik piutang kan orang yang baik ya. Ya, dalam Islam itu hutang tidak mendapat keuntungan. Ya, akad fikih dalam Islam, hutang itu akdu tabarru'an. Dia akad semata kebaikan si pemberi hutang. Sehingga dalam Islam pemberi hutang itu tidak boleh mengambil keuntungan. Tapi dengan hilangnya atau luputnya uang sekian tempo, itu rugi kan bagi si pemilik piutang. Ya, itu kerugian bagi dia. Yani dia tidak bisa memanfaatkan sejumlah hartanya dalam tempo tersebut, padahal itu harta milik dia. Ketika seseorang memberi piutang, si yang menghutangkan, apakah dia hutang yang jatuh tempo atau hutang yang mutlak? Kadang hutang mutlak, tidak ada tempo. Ini kebanyakan orang kita nih. Ya, hutang dia mutlak begitu saja, tidak ada tempo. Bagus itu ada tempo, sehingga jelas mau dibayar kapan. Ya, walaupun boleh juga secara fikih tetap boleh. Ya. Ketika si orang yang menghutang, dia punya uang sejumlah kadar hutangnya, tapi dia tidak bayar hutangnya, itu kezaliman bagi si pemilik piutang. Dia punya hutang, tapi sibuk traveling, jalan ke sana kemari ya. Statusnya status jalan-jalan. Oh, tiap bulan kemana-mana, tiap minggu jalan-jalan, hutangnya nggak bayar. Nah, hutangnya tidak bayar, jelas ini kezaliman. Ya, kezaliman bagi yang si pemilik piutang. Ya. Dan juga sabda Nabi SAW, "Man ista'malnahu ala amalin fakatamna makhitan fama fawqahu kana ghuluran ya'ti bihi yaumal qiyamah." Barang siapa dia diberi jabatan, lantas dia nilep makhiton. Makhiton itu benang jahit. Benang jahit berapa sih harganya benang jahit? 10.000 ya, 20.000 nya udah gede, sebepok ya. Benang jahit, dia menilep benang jahit ketika dia memikul jabatan itu, apalagi yang lebih, maka itu terhitung sebagai gulul. Itu terhitung sebagai gulul hari kiamat, maka dia pikul harta yang dia korup, yang dia gulul tersebut. Bagaimana pula yang korup miliaran, korupnya triliunan, ya Allah, triliunan. Itu tidak kasihan sama sekali. Di Indonesia masih banyak orang yang tidak makan, masih banyak ya bangsa Indonesia yang tidak bisa sekolah. Belum lama kemarin UKT, PTN, ribuan orang dia daftar, sudah keterima, tapi biaya perguruan tinggi kan mahal, ya puluhan juta, tidak lanjut. Kenapa? Tidak ada uangnya. Ya, masih banyak yang kekurangan, tapi sempat-sempatnya dia korupsi seperti itu. Padahal gajinya kecil apa besar? Besar. Ya. Gajinya sudah miliaran, ya, tapi masih korupsi seperti itu. Itu orang yang tidak punya hati memang. Nabi SAW menggambarkan dalam hadis Sahih Muslim, nanti di akhir zaman akan ada umara ulil amri qulubuhum qulubus syayatin fi juthmanil ins. Hatinya hati setan, wujudnya orang tapi hatinya setan. Ya, kata Rasulullah SAW, orang banyak sulit ya, tapi sempat-sempatnya korup seperti itu. Ya. Juga Nabi SAW menegaskan bahwa yang korup seperti ini, sekecil apapun, maka itu sebagai bahan bakar neraka baginya hari kiamat. Inna syamlata allati ghallaha la tashta'ilu alaihi naran. Ini konteksnya jihad fisabilillah. Ketika jihad fisabilillah, maka biasanya ada orang-orang, para sahabat, budak-budak yang ikut jihad, walaupun dia tidak di medan perang. Ada beberapa budak dia ikut di medan jihad fisabilillah. Dia tidak ikut perang, tapi ikut bantu-bantu. Ketika di medan jihad fisabilillah, tahu-tahu panah nyasar, dia ketembak. Sebagian sahabat mengatakan tuba lahu syahadah fisabilillah, beruntung
Kata Nabi SAW, tidak, orang ini di neraka. Orang ini di neraka. Loh, kenapa Rasulullah? Ini kan mati syahid. Maka dijawab oleh Nabi SAW, ini orang ini nilep syamlah. Syamlah itu selendang. Selendang. Ya, anggap Masya Allah, Bapak selendang bagus Pak ya. Ya, selendang bagus tuh. Masya Allah. Nilep selendang sebelum dibagi ghanimah. Ghanimah kewajibannya itu dikumpulkan dulu, kemudian dibagi sebagaimana firman Allah dalam ayat Al-Anfal dan juga ayat lainnya juz 8. Jadi dibagi 80%, 20% tergantung jihadnya. Dengan perang ada korban nyawa atau tidak ada korban, pembagiannya imma ghanimah imma fai'. Itu harta ghanimah harusnya dikumpulkan dulu. Dikumpulkan semua, ketika kumpul semua nanti amir imam membagi jatah ghanimah. Terkumpul ghanimahnya sekian. Sebelum dikumpulkan ghanimah tidak boleh ngambil pribadi. Tidak boleh ghanimah itu diambil pribadi. Si budak ini cuma ngambil model selendang Pak. Cuma selendang ngambil ditilep sebelum dibagi ghanimah. Kata Nabi SAW, maka itu akan menyala baginya ya di hari kiamat kelak sebagai api neraka. Ya, wal'iyadzubillah. Kemudian Nabi SAW juga mengingatkan, la yadkhulul jannata lahmun nabata min suhtin. Tidak masuk surga daging yang tumbuh dari yang haram. Daging yang tumbuh dari harta yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang patut membakarnya adalah api neraka. Ya. Al-haram la yahillu kasbu as-suhtu. Hakikat harta suht itu harta yang haram secara kasab. Harta yang haram secara kasab. Orang Indonesia kalau disodorin, nih sate babi, dimakan nggak? Kebanyakan, nggak mau sate babi. Nih sate anjing, nggak mau dia. Nih homer, ya, nih homer mabuk, ya, alkohol sekian persen, nggak mau dia. Ini Pak ada duit Pak, ini buat ini, ya, korupsi, ahlan wa sahlan kalau dikorup. Ini kacau, semuanya haram. Semua itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang haram itu memang dua jenis. Ada yang haram secara zatnya. Yang haram secara zatnya tadi seperti babi, anjing, ya, khamar. Itu haram secara zatnya. Ada yang haram secara kasab, secara pengusahaan, secara penghasilan. Jadi uang-uang haram tersebut, ya, uang-uang korupsi dan uang suap tersebut itu haram secara kasab. Ya, itu namanya haram secara kasab. Maka itu tergolong sebagai harta suh, ya, dan semuanya lebih patut dibakar oleh api neraka. Tidak masuk surga. Apa maksudnya tidak masuk surga? Al-Imam Nawawi jabarkan, kalau dia menghalalkan perbuatannya, menghalalkan korupsinya, menghalalkan, ya, perbuatannya yang jelas-jelas dosa besar seperti itu, maka tidak masuk surga sama sekali. Yani dia menghalalkan apa yang haram maklum secara agama Islam. Ya, dia menghalalkan apa yang telah haram, yang itu maklum diketahui dalam agama Islam. Tidak masuk surga sama sekali, kan seperti orang kafir. Kalau dia masih tahu itu uang haram sebenarnya, tapi masih dia makan juga, masih dia embat juga, maka kata Imam Nawawi, la yadkhulul jannah ma'a zumratil awwalin. Dia tidak masuk surga bersama golongan yang pertama masuk surga, alias harus nyemplung ke neraka. Dia harus nyemplung terlebih dahulu, tidak dapat tidak, ya harus masuk neraka terlebih dahulu. Dia tidak akan bisa langsung, kalau langsung masuk surga tidak bisa. Dia harus masuk ke dalam neraka terlebih dahulu. Al-Imam Al-Dhahabi kemudian jelaskan siapa-siapa saja yang dikhawatirkan termasuk orang-orang yang terancam dalam dalil ini. Yadkhulu fi hadzal bab al-makkas. Masuk ke dalam bab ini al-makkas. Al-makkas itu kalau zaman kita pemungut pajak, pemungut pungli. Bayangkan
wisata. Setiap gerbang dimintain duit tuh, ya. Setiap gerbang ya. Bayangkan satu mobil 20.000, 50.000, 100 mobil berapa? Ada yang seperti itu. Demikian pula pajak, tapi tidak semua pajak. Kalau pajak yang sifatnya takaful boleh. Pajak yang sifatnya takaful boleh. Tapi kalau pajak yang hakikatnya mengambil harta orang tanpa hak, ini yang termasuk. Ya, ini yang termasuk. Bayangkan orang yang punya perusahaan tambang, tambang minyak, tambang nikel, segala macam, itu bisa nol pajak. Investor bisa nol pajak. Uang yang dia hasilkan berapa? Kan sangat banyak. Sekarang pedagang omset 3 juta, 6 juta dipajaki dari omset kotor, bukan bersih. Ya kan? Dari omset kotor. Ya, maka kata Imam Ghazali termasuk orang yang memungut seperti itu. Bayangkan yang orang kaya, DPR, MPR, pejabat, pajaknya yang bayar siapa? Lah antum yang bayar. Dia tidak bayar dari kantongnya sendiri, dibayari oleh kita semua warga negara. Yang orang kecil dipajaki. Maka jelas orang-orang yang seperti ini terancam, dia zalim. Beda dengan aturan zakat Islam. Orang Islam, orang yang tidak mampu itu tidak bayar zakat. Tidak mampu tidak bayar zakat. Orang yang mampu zakatnya semakin besar. Semakin dia banyak hartanya, semakin besar zakatnya. Semakin tidak punya harta neto, harta bersih, maka tidak ada zakat. Ya, maka tidak ada zakat. Wa qati'ut thariq, termasuk juga qati'ut thariq, para pembegal. Ya, ini daerah Bekasi juga banyak begal. Itu masuk para pembegal. Karena dia mengambil harta manusia tanpa hak, bahkan sampai membahayakan nyawa orang. Wal khain, orang yang khianat dalam amanah. Orang yang khianat dalam amanah. Wa man ista'ara syai'an fajahadahu, orang yang meminjam harta tapi dia tidak kembalikan. Dia meminjam tapi tidak dikembalikan. Dan juga model-model lainnya yang hakikatnya itu mengambil harta manusia dengan tanpa hak. Ya. Kemudian dosa besar yang berikutnya masih mirip berhubungan, tapi ini pengambilan harta secara sembunyi-sembunyi, yakni as-sariqah. As-sariqah pencurian, perbuatan mencuri. Mencuri itu apa? Mencuri itu akhdhu malin min hirzihi, mengambil harta yang hartanya itu tersembunyi pada tempatnya. Mengambil uang di brankas, mengambil motor mobil di dalam pagar, di dalam rumah, itu mencuri. Kalau yang sebelumnya membegal itu mengambil harta orang terang-terangan. Mencuri dia sembunyi-sembunyi. Ini pun juga termasuk dosa besar. Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalam minallah." Pencuri laki-laki, pencuri wanita, maka potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan mereka. Kata Imam Al-Baghawi, ay faqta'u aydiyahuma arada aymanahuma, kadzalika fi mushafi Abdullah bin Mas'ud. Dipotong tangan. Potong tangan kanan atau kiri? Potong tangan kanan. Potong tangan kanan. Potongnya semana? Dalam riwayat hadis potongnya sepergelangan tangan. Potongnya adalah sepergelangan tangan, maka dipotong. Bayangkan kalau pencuri dipotong tangan, ketahuan tuh kepotong. Ini ketahuan dia pencuri, ketahuan dia pencuri. Kalau dia mencuri lagi, bagaimana? Potong lagi yang kiri. Kalau dia mencuri lagi, bagaimana? Dipotong kakinya, pergelangan. Kalau dia mencuri lagi, potong yang kaki sebelahnya, pergelangan. Kalau dia mencuri lagi, khilaf para ulama. Kalau dia mencuri lagi, sudah tidak dia bisa dipotong ya. Sebagian riwayat hadis, tapi hadisnya dhaif secara makna, walaupun secara sanad
bisa dikatakan dia cukup sahih. Kalau mencuri kali kelima hukum mati. Hukum mati. Tapi secara sejarah khilafah Islamiyah tidak ada yang dihukum mati karena pencurian. Maka dia dhaif secara makna. Zaman Nabi SAW, Khulafaur Rasyidin dan para khilafah tidak ada yang mencuri berkali-kali lantas sampai berimbas hukuman mati. Ya. Di ayat ini pencuri wasariqatu, Allah sebutkan pencuri laki-laki, baru sebut pencuri perempuan. Kalau di ayat zina, wazaniyatu wazani, pezina perempuan dan pezina laki-laki. Di situ ada munasabah namanya, munasabah ayat. Kenapa yang pencuri Allah sebut laki-laki dulu, jenis laki baru perempuan. Kalau ayat zina Allah sebut perempuan dulu baru laki. Allah mendahulukan orang yang dominan dalam dosa itu. Allah menyebutkan yang lebih dominan dalam dosa itu. Kalau pencurian yang biasa maling, laki apa perempuan? Laki ya, laki yang biasa maling ya, dimanapun itu laki. Kalau perempuan dia takut, dia kan maling, dia udah kerja misalnya. Kalau dia maling takut, ya kan dia takut membahayakan dirinya. Maling kalau takut kan bahaya bagi dirinya kan. Nah, perempuan takut. Kalau laki dia ada keberanian untuk maling. Kalau bab zina Allah dahulukan perempuan. Kenapa? Karena pintu zina yang pertama para wanita. Ya, pintu zina yang pertama adalah para wanita. Kalau tidak ada pezina wanita, dari mana laki-laki bisa berzina, ya kan? Itu kan ada karena tadi, ya, sebagian wanita yang kurang imannya dia membuka pintu itu, sehingga juga ada ya laki-laki yang berzina. Kalau tidak ada wanita atau semua wanita menjaga kehormatannya, kan laki-laki sulit. Imma dia menikah, imma memperkosa orang. Memperkosa kan sulit, tidak semua orang berani. Nah, maka pintu zina itu yang pertama kali membukanya itu para wanita. Maka Allah dahulukan dengan orang yang dominan di dosa masing-masing. Ya. Kemudian Nabi SAW menegaskan, "Lau anna Fatimah binta Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha." Mencuri ini tidak pandang bulu dalam Islam. Ya, hukum hudud tidak pandang bulu. Kata Nabi SAW, kalaulah Fatimah anak Muhammad mencuri, niscaya aku potong tangannya. Konteks hadis ini, ada wanita Bani Makhzum. Wanita Bani Makhzum itu masih wanita suku Quraisy, yakni suku yang mulia. Dia dari suku yang mulia. Ketika dia dari suku yang mulia ternyata mencuri, ya, mau dipotong tangannya. Ada sebagian sahabat yang sukunya dekat dengan dia. Sebagian sahabat yang sukunya dekat dengan dia membela, wahai Rasulullah, ini kan wanita Bani Makhzum mulia. Nanti kalau kepotong tangannya kasihan, kan kelihatan tangannya kepotong, dia wanita lagi. Nabi SAW maka marah besar. Nabi SAW marah besar. Kalaulah yang mencuri anak Nabi SAW, yakni Fatimah, niscaya aku akan potong tangannya. Dalam Islam seperti ini, hukum itu tidak pandang bulu. Hukum itu tidak pandang bulu. Rasulullah bahkan mungkin sebagian mengatakan, oh itu kan Nabi baru bersabda, baru berbicara, realnya belum ada. Oh realnya ada, realnya ada. Riba Abbas, realnya ada. Riba Abbas Ibnu Abdul Muttalib. Abbas Ibnu Abdul Muttalib dari zaman jahiliyah dia praktek ribawi. Beliau praktek ribawi. Ketika Fatu Mekah, maka Nabi SAW hapus semua transaksi riba. Semua yang transaksi riba dihapuskan, hanya wajib kembalikan modal. Ini sesuai hutangnya berapa. Dan Nabi SAW mengatakan, awwalu riba wada'tuhu ribal Abbas. Riba pertama yang saya hapuskan riba paman Nabi sendiri, riba Abbas bin Abdul Muttalib, paman Rasulullah SAW sendiri. Islam seperti ini. Islam itu mengajarkan hukum tidak pandang bulu, tidak melihat apakah ini istri pejabat, anak pejabat,
atau orang kecil? Tidak. Yang dia salah maka wajib dihukum. Dia salah maka wajib dihukum. Kalau di Indonesia, kalau yang kesalahan anak pejabat kira-kira gimana? Itu bisa tidak dihukum itu. Kalau ada hakim yang berani menghukum, itu berbahaya si hakim itu. Itu si hakim yang akan berbahaya nasibnya. Ya. Dahulu ada hakim, saya lupa namanya, saya masih kecil waktu itu. Hakim menghukum anak presiden. Akhirnya dia dihukum, dia ditembak kan? Tidak lama dia ditembak tuh si hakimnya yang menghukum anak presiden. Anak presidennya memang bikin perusahaan korupsi segala macam ini. Maka di Indonesia seperti ini, masih nepotisme. Anak pejabat melakukan kesalahan maka dia tidak dihukum. Itu jelek sekali. Itu mirip kelakuan Yahudi. Yahudi dahulu seperti itu. Yahudi kalau yang berzina orang kecil dihukum raja. Kalau yang berzina para pembesar, orang nasab mulia, para pejabat cuma diitemin mukanya. Diitemin mukanya, diarak keliling kampung, gak dirajam. Itu kelakuan Yahudi. Ya, persis kelakuan Yahudi. Syaikhul Taimiyah beliau mengatakan, Innallaha ahlaka daulah al-muslimah in kanat zalimah. Allah akan hancurkan negeri yang muslim kalau mereka zalim. Akan amburadul. Negeri yang muslim tapi dia hukumnya zalim. Wa aqama daulatal kafirah in kanat adilah. Allah akan tegakkan negeri yang kafir tapi dia adil. Negeri yang dia menegakkan keadilan, menegakkan hukum, dia akan makmur. Ya, yang hukumnya tegak, dia makmur, dia akan kehidupannya bagus. Gak usah jauh-jauh, lihat Singapura. Singapura baru merdeka tahun 75, tahun 76. Tahun 75 merdeka bersama Inggris, satu wilayah dulu. Inggris angkat kaki. Mungkin ada syarat-syaratnya apa, saya tidak tahu. Ya. Tahun 75, 76 akhirnya pisah Singapura dengan Malaysia. Perdana Menterinya ada cuplikannya nangis-nangis dulu waktu itu karena dia nggak punya sumber daya alam, harta air saja mereka nggak punya air. Dia nggak punya curug kayak kita, nggak punya mata air, dia nyuling laut. Air saja tidak punya, air bersih. Kekayaan alam tidak punya. Lalu lihat bagaimana sekarang, makmur tidak? Makmur walaupun kafir, tapi dia adil. Dia adil, dia menghormati orang pintar, menghormati peneliti, menghormati pejabat yang jujur, ya. Yang salah dihukum, ya. Yang salah dihukum. Tidak peduli siapa itu yang salah, maka makmur, ya, maka makmur. Indonesia sudah merdeka dari 45, tahun 45, 30 tahun sebelumnya masih gini-gini aja. Bahkan belum lama katanya pejabatnya ya latihan anti korup ke Singapura. Saya kira percuma kalau latihan seperti itu, tapi mentalnya tidak diperbaiki. Ya, ini mental dari bawah, dari hatta dari sistem pendidikan kita. Sistem pendidikan kita itu tidak jujur, ya. Tidak membina kejujuran. Beda negeri kafir. Ya, di Jepang itu anak kecil itu belum diajarin ilmu macam-macam, tapi diajari akhlak baik. Diajari jujur, diajari kerjasama, diajari suka menolong orang, diajari disiplin. Itu negeri kafir. Mereka kafir, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi mereka menegakkan keadilan, maka negerinya tegak. Negerinya tegak dan makmur. Di Indonesia semua ada, emas ada, nikel ada, perkebunan ada, ya. Semuanya ada, tambang ada. Lah warga miskin masih di mana-mana, ya, karena zalim, ya, karena zalim suka mencuri, tidak jujur, ya, suka korup, ya, maka Allah hancurkan. Bahkan Allah, saya bukan orang pesimis atau mengatakan Indonesia akan binasa atau ini atau bubar. Saya tidak mengatakan seperti itu. Tapi Al-Imam Ibnu Khaldun, beliau dalam muqaddimah tarikhnya, beliau menyebutkan di antara ciri negara kolaps, banyak pungutan kepada rakyat, banyak pungutan pajak kepada rakyat
itu ciri negara kolaps. Kata Imam Khaldun dalam tarikhnya. Ya. Kemudian dari hadis Nabi SAW larangan mencuri, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'minun wa la yasriqu sariqu hina yasriqu wa huwa mu'minun walakin at-taubatu ma'rudatun ba'du. Tidaklah berzina orang yang berzina ketika berzina dia dalam keadaan beriman. Tidaklah mencuri seorang pencuri ketika dia mencuri dia dalam keadaan beriman. Ini hadis namanya hadis nafyul iman. Hadis menafikan keimanan. Apa maksudnya hadis menafikan keimanan seperti ini bagi para pelaku dosa besar? Kalau madhab Khawarij mengatakan pelaku dosa besar itu kafir. Itu betul-betul tidak beriman, betul-betul bukan muslim, kafir, keluar dari Islam. Ini madhab Khawarij. Dan kafir seperti pezina, pencuri dan pelaku dosa besar itu kafir, keluar dari Islam, di akhirat kekal. Ini madhab Khawarij. Ini madhab Khawarij. Madhab Ahlus Sunnah, bagaimana cara memahami nafyul iman seperti ini? Tafsiran ulama Ahlus Sunnah ini maksudnya menafikan keimanan yang sepatutnya dimiliki oleh seorang mukmin, seorang muslim. Tapi kalau dia melakukan ini, melakukan dosa besar, melakukan zina, melakukan mencuri, melakukan korup, melakukan zalim, dosa-dosa besar yang lainnya, berarti dia mencacati kadar iman yang wajib. Dia mencacati kadar iman yang wajib. Bagian keimanan itu 3 bagian. Yang pertama rukun iman. Yang pertama rukun iman. Iman kepada Allah, iman kepada Quran, iman kepada Rasul. Ini rukun iman. Cacat rukun iman maka bisa menyebabkan pelakunya keluar dari Islam, bukan muslim. Tidak beriman kepada Rasul, tidak beriman kepada Al-Quran, kitab suci, itu bisa keluar dari Islam. Cacat pada bab rukun iman. Ada bab wajibul iman. Wajibul iman ini, wajibul iman itu apa? Itu ibadah-ibadah yang wajib, seperti sholat, zakat, puasa, haji, dan juga dosa-dosa besar seperti zina, mencuri, zalim. Ini wajibul iman. Ini perkara iman yang wajib dilaksanakan oleh seorang muslim. Kalau muslim tidak melakukannya, maka dia dosa besar. Dia masih muslim tapi dia dosa besar. Dia tidak melakukan perkara bab iman yang wajib. Paham? Dia kehilangan wajibul iman. Dia kehilangan wajibul iman. Ada yang namanya mustahabul iman, bagian iman yang sunnah. Bagian iman yang sunnah, seperti sholat sunnah, puasa sunnah, menyingkirkan gangguan, duri dari jalan. Itu mustahabul iman. Itu mustahabul iman. Orang kalau tidak melaksanakan itu, apakah cacat keimanannya? Oh tidak, tidak cacat keimanannya. Tapi bagi yang melakukan dia lebih afdol. Dia pahalanya lebih banyak. Kalau dia masuk surga, surganya lebih tinggi. Ini mustahabul iman. Paham? Ini bab mustahabul iman. Dia tidak mencacati keimanan. Oleh karena itu ada Arab Badui bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau saya sholat 5 waktu, wa sumtu Ramadan, saya puasa Ramadan, wa ahlaltul halal, saya menghalalkan yang halal, saya mengharamkan yang haram, saya bisa masuk surga? Kata Nabi bisa. Ini dia kan belum ada yang sunnah-sunnah nih. Ya. Itu tidak cacat keimanan. Dia tidak cacat keimanan, hanya dia berkurang fadilah. Orang yang melakukan mustahabul iman, dia memiliki pahala yang lebih banyak. Kalau masuk surga, surganya lebih tinggi. Paham ya? Ini ada rukun iman, ada wajibul iman, ada mustahabul iman. Maka ini bagian yang berzina, mencuri, dia tidak beriman wajibul iman. Dia luput yang bagian wajibul iman. Ini menurut penafsiran para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian Imam Adz-Dzahabi beliau menutup tentang dosa mencuri. La
thalathan fa usariqu taubatuhu illa bi an yarudda ma saraqahu fa in kana muflisan tahallala min sahibil mal. Pencuri, kalau pencuri taubat, ditangkap, kemudian dia bilang, oh saya sudah taubat dari mencuri, apakah bisa menghalangi dari potong tangan? Oh tidak menghalangi dari potong tangan, kecuali kalau dia mengembalikan barang curiannya. Kalau dia mengembalikan barang curiannya, dia nyolong HP di kereta, nyolong, ya, ketangkap dia, tapi udah dikasih ke temannya kabur, berarti kan udah nyolong. Oh saya udah taubat, tidak bisa, ya, maka tetap kalau ada hukuman maka dia tetap dihukum potong tangan, kecuali kalau mengembalikan. Kalau mengembalikan barang curiannya maka dia baru bisa terhindar dari hukuman. Kemudian nisab pencurian yang dipotong tangannya maka berapa? Kurang lebih itu 3 dirham, seharga 3 dirham. 3 dirham itu kalau hitungan uang sekarang kurang lebih sekitar 500.000 rupiah. 500.000 rupiah ke atas maka itu sudah mencapai nisab pencurian, batasan minimal pencurian. Kalau di bawah itu maka tidak potong tangan. Belum lama, ya sudah lumayan lah, setahun lah. Nenek mencuri singkong buat makan, ya. Harga singkong berapa? Ya, berapa harga singkong? Banyak itu masih murah, masih puluhan ribu, tidak sampai 100.000. Hukumannya sampai koruptor 300 triliun. Itu hakim zalim betul. Kalau dalam mahkamah Islamiyah orang miskin mencuri tidak dihukum, dia dikasih makan. Dia justru dikasih makan, dia tidak dihukum. Di zaman Umar bin Khattab sempat terjadi kelaparan, banyak pencurian. Maka Umar mengatakan semua yang mencuri karena kelaparan tidak dihukum. Tapi kalau mencuri karena memperbanyak harta baru itu dihukum. Tapi kalau karena kelaparan dia mencuri yang makanan, maka Umar menghapus hukuman karena itu zaman kelaparan. Ya, ketika itu zaman pacari, zaman kelaparan. Ya, maka itu kacau itu. Hukuman mencuri singkong seperti koruptor ratusan triliun itu kan nggak masuk akal sehat. Ya. Di Indonesia memang banyak yang tidak masuk akal sehat. Kata Nabi SAW, al-qudat thalathah, hakim itu 3 macam. Yang satu masuk surga, 2 masuk neraka. Yang masuk surga, hakim yang berilmu, menghukumi sesuai keilmuan keadilannya. Ini yang masuk surga. Hakim yang dia berilmu, menghukumi sesuai keilmuan dan keadilan, sifat keadilan. Hakim yang kedua, hakim yang bodoh, menghukumi dengan kebodohan, masuk neraka. Yang ketiga, hakim yang zalim, dia tahu yang benar, hukum yang benar bagaimana, tapi hukumnya zalim. Ini juga terancam neraka. Yang masuk surga hanya satu, yang dia berilmu dan menghukumi sesuai keilmuan dan keadilannya. Ya, Allah alam ini yang kiranya bisa kita bahas, ya, dan dosa besar selanjutnya ini masih cukup panjang. Ada yang tanyakan mungkin atau diskusikan? Silakan, tafadhol. Yang tengah itu dulu. Masalah terbaru. Iya. Iya. Bagaimana dengan kondisi anak istrinya yang ikut memakan harta riba tersebut, meskipun mereka ini tidak bersalah dan mungkin beramal soleh atau orang yang beriman, bagaimana hukumnya dan apakah sebaiknya si orang tuanya ini atau suaminya ini harus keluar dari lingkungan profesional tersebut dan mencari pekerjaan yang halal atau seperti apa? Iya. Orang yang bekerja di bank konvensional itu memang dia akadnya bercampur. Dia masih banyak akad yang ribawi, tapi juga ada akad yang halal. Ya. Akad pinjam uang, akad dia investasi. Kan dia biasanya uangnya dikumpulkan investasi di perusahaan real, perusahaannya perusahaan halal. Maka
Di bank konvensional itu bisa dikatakan dia syubhat. Dia syubhat. Syubhat itu apa? Dia bercampur antara yang halal dengan yang haram. Harta yang syubhat dia bercampur antara yang halal dengan yang haram. Hukum harta yang bercampur, idza ikhtalata halal bil haram ghullibal haram. Dalam Islam, ketika harta itu bercampur yang halal dengan yang haram, yang dominan yang haram. Yang dominan itu memang yang haram. Maka bagi yang bekerja, maka jelas ya alangkah baiknya dia berusaha mencari pekerjaan yang lain. Ya, dia sambil berusaha mencari pekerjaan yang lain, bukan di bank konvensional. Ya. Hatta bank Islam alhamdulillah sudah ke arah berusaha syariah, tapi sebagian akadnya sebenarnya masih mirip dengan konvensional yang syariah itu. Tapi usaha menuju itu sudah ada. Bank syariah itu bagusnya dia usaha menuju itu sudah ada. Tapi dari diskusi sebagian asatidzah yang mereka DSN ya dari bank-bank Islam itu atau dari bank syariah, ustadz atau dia mufti DSN, dia hanya bisa memberikan rekomendasi. Ya, ustadz atau mufti DSN itu dari MUI, dia memberikan rekomendasi ini transaksi syariah begini. Tapi putusan rekomendasi dari DSN MUI itu bisa dilaksanakan, bisa tidak. Dia sifatnya tidak mengikat oleh si bank syariah itu. Dia bisa kadang dilaksanakan, kadang kalau direktur bilang nggak usah dilaksanakan, ya tidak dilaksanakan. Nah, jadi harta yang bank syariah itu masih ada PR, tapi dia ya sedikit lebih bagus lah. Maka kewajiban bagi yang ya kepala keluarga, dia berusaha mencari penghasilan yang lain. Tapi kan tetap dia memang harus hidup ya. Maka dia ya tadi, kalau dia tidak punya penghasilan yang lain, ya sementara di situ sambil dia terus ya berusaha mencari pekerjaan, maka itu ya Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala maafkan. Adapun yang keluarganya anak-anak, maka mereka tidak bersalah. Keluarga yang anak-anak di bawah usia balik, maka dia dinafkahi. Orang yang dinafkahi di bawah usia balik seperti itu, dia tidak ada dosa. Ya, dia tidak ada dosa, hatta walaupun anggaplah usahanya real benar-benar haram lah, dia tidak ada dosa. Anak yang dia balik, anak laki, tapi anak laki ya, khusus laki. Anak laki-laki yang dia balik, secara hukum asal Islam harusnya dia bekerja sendiri. Kalau dalam Islam, ketika anak itu balik, ya dia dididik harus bekerja mencari harta sendiri. Wabtalul yatama hatta idza balagun nikah wa in anastum minhum rusyda fadfa'u ilaihim amwalahum. Anak yatim yang hartanya dikelola oleh wali yatim, ketika balik diuji dengan pekerjaan harta, mengelola harta, sudah baik atau tidak. Kalau sudah, maka harta warisannya diberikan. Yakni Islam mengajarkan anak yang balik itu sudah dilatih mengelola harta sendiri, bekerja sendiri, mencari harta sendiri. Kalau itu anak yang balik. Adapun anak wanita, maka dia dinafkahi oleh orang tuanya sampai dia menikah. Anak wanita maka dia tetap wajib dinafkahi oleh orang tuanya sampai dia menikah. Adapun istri, maka Allah alam, kalau secara fikih istri itu nafkah yang wajib hanya nafkah pokok. Nafkah pokok itu apa? Nafkah pokok itu tempat tinggal, pakaian, makanan. Tempat tinggal, pakaian, makanan. Sehingga istri yang dia kadar nafkah wajibnya seperti itu, dia tidak patut bermewah-mewah atau berlebih-lebihan dengan hasil pekerjaan suaminya yang dari bank itu. Ya, dia hanya boleh cukup mengambil nafkah wajib saja. Kalau dia bermewah-mewah atau mengambil yang lebih dari kadar nafkah wajib, maka dia seperti tolong-menolong suaminya dalam dosa itu. Karena dia kan sudah balik, dia wajib menafkahi, tapi kadar nafkah wajibnya itu tadi
dia malah ikut menghamburkan harta dari yang tidak patut tersebut. Maka dia seperti menolong suaminya terus berada di dalam kondisi itu, ya. Maka dia hanya mengambil yang kadar wajib. Sepatutnya dia hanya mengambil yang wajib. Pakaian setahun sekali, tempat tinggal, sama kadar makanan yang wajib. Tidak mengambil yang lebih. Ya, itu kalau istrinya wara, ya. Kalau istrinya wara, dia bagus agamanya. Ya. Wallahu a'lam. Ya. 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 Nanti Allah yang akan bayar. Nah, itu tidak tepat itu. Yang ada hadis, man kana alaihi dain, ya, walam yatruk sadadan fa ana waliyuhu. Itu ada hadis Nabi ketika perang Khaybar, yakni Baitul Mal Islam sudah besar. Baitul Mal Islam sudah besar. Nabi SAW menyampaikan kepada para sahabat, siapa yang punya hutang, dia tidak punya uang untuk pengganti, maka Nabi yang bayar. Yakni dibayarkan dari Baitul Mal. Dibayarkan dari Baitul Mal. Ini kondisi ketika Baitul Mal surplus. Baitul Mal surplus berlebih, maka dia bisa untuk melunasi hutang gharimin. Orang-orang yang punya hutang tapi dianya tidak punya uang. Bukan Allah yang bayar, dibayar Baitul Mal. Tetap hutang orang itu harus dibayar. Tapi ini tadi, ini kondisi Baitul Mal surplus. Baitul Mal uangnya banyak. Ketika itu setelah perang Khaybar. Setelah perang Khaybar, Baitul Mal kaum muslimin itu surplus. Ya. Indonesia kuartal kedua Baitul Malnya surplus, tidak defisit. Ya. Mau bayar dari mana? Kalian, ya, warga negara Indonesia harus bayar hutang masing-masing, tidak dari Baitul Mal. Karena kita lagi defisit. Ya. Nah, itu bukan Allah yang bayar dalam arti dibiarkan, ya. Yang ada dibayarkan, harus dibayar, tapi dari Baitul Mal, ya, dari Baitul Mal kaum muslimin, Baitul Mal ulil amri. Tafadhal, yang di sini tadi ada, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Di mana perizinan tersebut sudah jelas ya, kalau kita mendapatkan surat izin tersebut, terus mau retribusi. No retribusi, iya. Tidak dipungut biaya. Iya. Tapi pada kenyataannya, bila kita tidak memberikan uang, maka tidak akan keluar izin tersebut. Iya. Sehingga, ya sebenarnya tidak diminta, tapi kita memberi usaha. Iya. Karena nggak bakal dikeluarin izinnya. Keluar begitu. Iya. Cepat tuh, sehari biasanya. Dan kita berusaha, bisa berusaha karena berusaha dengan tenang karena sudah ada izinnya. Nah, harta apa namanya penghasilan yang kita peroleh dari usaha kita, di mana kita menyogok ya istilahnya. Iya. Nah, itu apakah halal atau haram, Ustaz? Iya. Pertanyaan itu, tapi itu dalam kondisi terdesak, Ustaz. Ya, kalau kita nggak tahu itu, Iya. gitu. Terus yang kedua, Ustaz. Enggak, ini dulu, ini cukup panjang. Ya. Nabi SAW dalam hadis mengancam ar-rashi wal murtashi finnar. Orang yang menyuap, memberi suap, dan yang mengambil suap terancam neraka. Ini hukum asal. Hukum asal suap hadis itu. Orang yang memberi suap, mengambil suap. Apalagi yang kalau sifatnya pengeluaran izin, ini biasanya bawahan ulil amri, kan dia yang mengeluarkan izin. Maka berlaku bawahan ulil amri seperti ini, berlaku hadis hadayal ummal. Hadayal ummal gulul, hadiah-hadiah kepada para pekerja ulil amri, ya, seperti itu, maka itu terhitung korupsi. Itu terhitung gulul, itu harta korup dia. Dia udah dapat gaji bulanan belum? Udah kan? Ya. Dia tanpa memungut kan udah dapat gaji bulanan. Di zaman Nabi SAW ada sahabat yang seperti ini. Dia pemungut zakat. Dia pemungut zakat
ditugaskan oleh Rasul memungut zakat, udah digaji dari Baitul Mal. Kamu pungutin zakat di Qabilah Anu, di Qabilah Anu. Ketika sampai di Qabilah Anu, dia pungutin zakat, datang kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, ini harta zakat. Tapi sahabat itu jujur, ini harta zakat, ini hadiah dari mereka buat saya. Nabi SAW ngepanjang lebar, langsung keluar ke mimbar. Ya, ada sebagian kalian saya utus begini. Kenapa dia tidak duduk saja di rumah ayah ibunya? Coba lihat, dia dapat hadiah tidak? Kata Nabi SAW, hadaya ummal gulul. Hadiah kalau konteksnya bawahan ulil amri seperti ini, dia sudah dapat gaji dari Baitul Mal, sudah dapat gaji dari negara, masih memungut, masih mengambil hadiah, itu korup, itu uang suap, itu uang suap. Bagi si pengambil, tadi si ASN tadi, si pejabat tadi, yang dia memungut, maka berlaku hadis tadi, hadis makas, ya, tidak masuk surga makas, pemungut pungli, itu pungli, ya, itu kadang spanduknya gede itu di depan tuh. No retribusi, tidak ada pungli, tidak ini. Tukang pungutnya berjejer di luar, calo-calonya yang mengutin di luar depan kantornya berjejer tuh. Ya, ini wallah, ini tidak punya malu sama sekali. Ya, Islam mengajarkan sifat malu. Ya, orang kafir itu malu. Orang Singapura, orang Korea, yang salah bukan dia, anaknya pamer kemewahan segala macam. Itu kalau sampai viral malu dia, mundur. Ini gak punya malu. Dia yang pasang banner non retribusi, gak ada punglinya berjejer di depan. Tidak punya malu sama sekali. Ya, Islam tidak mengajarkan yang seperti itu. Tapi kalau bagi si yang pemungut, pengambil hadiah, jelas itu salah. Bagi si yang memberi, yakni kita memberi suapan seperti itu, dia dua kondisi. Kondisi yang dia sebenarnya izin bisa keluar, tapi ya anggaplah dia hanya ingin mempercepat haknya, dia ingin hak dia didahulukan, maka itu dua-duanya salah. Ini tidak ada darurat sama sekali. Ketika kondisi tidak ada darurat sama sekali, maka dua-duanya salah. Yang memberi suap salah, yang mengambil suap salah. Kondisi yang kedua, si pemberi dia kondisi darurat, dia tidak akan keluar KTP-nya, nggak akan keluar surat izinnya, nggak akan keluar surat ininya, kecuali dia kasih hadiah seperti itu, kasih pungli seperti itu. Maka kalau kondisi yang kedua ini, kondisi si pemberi ini terpaksa, dia mau tidak mau memberikan itu, ya, izin sekolah, izin sekolah Islam, ya, atau impor yang dari Saudi, itu gak akan keluar kecuali memberikan itu. Maka kondisi yang kedua ini yang berdosa si pemungut, si pemberi karena dia terpaksa, maka dia tidak berdosa. Dia hanya ingin mengambil hak dia, itu kan hak dia. Ya, dalam kaidah seseorang yang dia memberikan hal dalam rangka mengambil hak dia, maka dia tidak berdosa, karena itu betul-betul hak dia. Mengambil barang dia dari impor, dari pelabuhan, tidak mau masukin itu. Mengambil hak dia, warga negara punya KTP, punya surat warga negara segala macam, paspor atau semacamnya, itu hak dia, ya. Maka dia memberi dalam rangka mengambil hak dia, itu si pemberi tidak berdosa. Si pemungut dia yang berdosa. Ya Allah, kalau dia kondisi yang kedua seperti itu, ya. Tapi ini lagi negara kita kan mana itu selesai juga, cuma kan faktor kita yang paling asli. Apa? Karena kan kalau dibiarkan juga akan selesai juga. Kalau sebenarnya izinnya akan keluar, izinnya pasti akan keluar. Tapi beda antara yang kondisi dia sudah pasti akan keluar dengan kondisi yang tidak akan keluar. Itu berbeda. Kalau yang kondisi sudah keluar, tahu-tahu ngasih, itu muskilah juga tuh. Kalau yang sudah izin, ya keluar izinnya, tahu-tahu memberikan. Tapi memberikan di sini Allah itu perlu dirinci.
antara yang pihak diberi itu pihaknya ulil amri atau pihak swasta. Al-Imam As-Subki itu membedakan yang terhitung hadiah, terhitung qurb, atau itu yang pihaknya ulil amri dan bawahannya. Ulil amri dan BUMN, semua bawahannya, ASN. Kenapa? Karena mereka dapat gaji negara. Mereka dapat gaji dari negara. Kalau yang pihaknya swasta seperti perusahaan, ini tender, Allah, Al-Imam As-Subki membedakan. Kalau yang pihaknya swasta ini tidak masuk ancaman hadis. Kenapa? Karena ancaman hadis itu seputar bawahan ulil amri dan bawahan-bawahannya. Kalau di kita BUMN, ASN. Kalau yang swasta itu tidak termasuk hadiah yang terhitung qurb, ya. Tidak terhitung ya hadiah yang itu terhitung qurb, karena hadis konteks Nabi pun tadi bawahan ulil amri. Ya, maka dia keluar dari sifat yang ada di hadis. Allah, itu kiranya lebih tepat untuk dibedakan, ya, pihak yang dia sifatnya BUMN atau negara ulil amri dengan yang sifatnya swasta. Demikian pula sekolah yang swasta itu pihak yang berbeda, dia keluar dari hadis. Makanya kalau di Saudi sekolah-sekolah Saudi, sekolah Islam itu kalau anaknya lulusan itu biasa ngasih hadiah ke gurunya. Itu tidak dilarang oleh ulamanya, tidak dilarang oleh sekolahnya, karena tadi dia konteks yang berbeda. Ini sekolah pihak swasta, ya, bukan bawahan yang ulil amri. Tapi kalau yang bawahan ulil amri, hakim, qadhi, nah itu nggak boleh dia terima hadiah, ya, karena dia masuk ke dalam konteks hadis. Allah, kiranya ini yang bisa kita bahas. Naktafi bihadzal qadar. Semoga Allah berikan taufik kepada kita agar kita bisa mengamalkan ya apa yang termaktub di sini, dan juga apa yang Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulullah SAW perintahkan dan juga bataskan. Naktafi bihadzal qadar. Subhanaka wa bihamdika, asyhadu an